Pemirsa, lantas apa kelebihan Mahfud MD yang dinilai bisa mendongkrak suara pasangan Ganjar Mahfud? Kita akan bahas selengkapnya dengan pakar komunikasi politik Lely Aryani. Ibu Lely, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Palen. Ibu Assalamualaikum Lely, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Waalaikumsalam. Iya, pagi Bu, sehat. Ibu Lely, tadi yang paling menarik adalah dari semua pidato Mahfud MD kemarin, ternyata Mahfud sempat menyinggung soal kemeja putih yang dipakainya, itu ternyata sudah disiapkan 5 tahun yang lalu. Jadi sudah lama sekali begitu ya kesannya, dan ternyata sampai hari ini masih muat begitu katanya. Saya tidak berubah sama sekali. Bu Lely, dari apa yang disampaikan Mahfud itu, apa yang bisa kita pahami, yang ingin disampaikan kepada publik? Ya, pertama saya membacanya sebagai bagaimana Prof. Mahfud mengatakan inilah takdir yang tertunda gitu loh. Jadi 5 tahun yang lalu itu kan sebenarnya ada kesepakatan dari berbagai pihak, termasuk Nasdem ya waktu itu, yang sebetulnya sudah mengindikasikan bahwa Prof. Mahfud adalah bagian dari Pak yang akan dideklarasikan bersama Pak Jokowi. Tapi kemudian batal. Lalu kemudian baju itu disimpan di ibunya, mungkin didoakan bahwa suatu saat baju ini tetap akan bisa dipakai gitu loh. Jadi beliau mengatakan ini saya titipkan kepada ibu saya karena nanti juga akan saya pakai. Nampaknya doa itu terkabul dan kemudian baju itu bisa dipakai kemarin. Hmm. Jadi dalam hal ini ada bagaimana komunikasi transandental yang mencoba dibangun oleh Prof. Mahfud bersama ibunya dan kepada masyarakat yang saat itu melihat bagaimana kegagalan Prof. Mahfud yang sudah bersiap-siap dengan baju itu ternyata tidak jadi dipanggil. Dan kita Hmm. mencatat pada saat itu Nasdem juga adalah bagian daripada skenario politik yang ada pada saat itu. Oke. Itu Mbak Palen. Bu Lely, dengan menyampaikan kalimat yang seperti itu kepada publik, apa impresi Mahfud MD yang diterima oleh publik pada saat ada kalimat seperti itu yang disampaikan kepada publik? Iya, waktu itu kan banyak juga kalangan yang berusaha untuk juga legowo ketika mereka menganggap bahwa Prof. Mahfud waktu itu akan dipilih. Jadi masyarakat itu tetap bisa kita bagi dua, yang kita akomodasi pemikirannya, pandangannya, persepsinya, Mbak Palen ya. Artinya ketika itu disampaikan ada beberapa kelompok masyarakat, bagian dari masyarakat Indonesia ini yang pada saat itu sebenarnya menginginkan Prof. Mahfud, sekarang saya udah hadir, sekarang saya datang Hmm. keponakan saya sekarang diberi ruang, tempat, dan panggung untuk bisa mengenakan baju ini dalam momen yang sama yang ketika itu gagal saya lakukan. Dan Oke. kemudian disambung lagi dengan pidatonya yang lain yang mengatakan saya tetap akan menjadi seorang Mahfud yang sebelumnya, yang dengan berdasarkan pengalamannya, ilmunya, keteguhannya, prinsipnya, kejujurannya yang akan dia lakukan. Saya Hmm. kira itu adalah simbol lewat komunikasi verbal. Jangan lupa dalam komunikasi politik itu terdapat 12 prinsip. Salah satu di antaranya adalah bahwa simbol atau lambang, baik yang terucapkan, tertuliskan, itu bisa disampaikan secara sembarangan, mana suka, dan semena-mena. Dan Oke. orang yang menerima pesan itulah yang menerjemahkan, mempersepsikan, memaknai pesan apa yang disampaikan di balik semua kata-kata itu. Hmm. Bu Itu Lely, Mbak Palen. apakah dari yang disampaikan Mahfud ini, karena mengutip angka 5 tahun ya, berarti sudah lama begitu jalannya panjang. Apakah bisa menggambarkan ada konsistensi, komitmen, karena ternyata setelah gagal, ternyata Mahfud MD ada di dalam pemerintahan. Nah sekarang maju lagi jadi calon wakil presiden. Ada tidak kesan yang seperti itu bisa didapatkan? Ya pasti ada, dan kesan yang terbaik yang saya bilang disambung dengan bahasa-bahasa lainnya setelah mengungkapkan soal baju, soal simbol pakaian yang dia kenakan, lalu argumentasi dia tentang bagaimana selama 5 tahun terakhir dan sebelumnya bahkan 5 tahun terakhir dia tunjukkan bagaimana komitmen dia mengedepankan kejujuran, ketegasan di bidang yang dia kuasai, di bidang yang dia koordinasikan di dalam kementerian yang dia pimpin. Ini menunjukkan bagaimana konotasinya 5 tahun ini. Cukuplah Anda baca tentang siapa saya yang sebenarnya. Jadi kalau Hmm. nanti saya punya kesempatan untuk bisa sukses dan diridhoi Tuhan, barangkali takdir kemudian 5 tahun ini, takdir ini menentukan bahwa Oke. baju ini untuk selanjutnya bisa saya pakai, maka inilah gambaran tentang apa yang akan saya lakukan seterusnya Baik. gitu.
Nah, Bu Lely, yang juga tidak kalah seru adalah karena dua cawapres ini berasal dari kalangan Nahdliyin. Nah, ini kan ada pertarungan, berarti besar ya pertarungannya antara Mahfud MD dan juga ada Gus Imin nanti. Pada saat seorang Mahfud akan berkomunikasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya kalangan Nahdliyin, apa yang harus dilakukan, apa yang kemudian menjadi penekanannya supaya punya suara lebih banyak lagi? Ya, benar Mbak Palen. Memang dari berbagai lembaga survei itu misalnya pernah dilakukan oleh sebuah lembaga survei kredibel yang saya tahu ya, mengatakan 61,7% dari responden yang dia teliti ternyata mengaku adalah warga Nahdliyin. Tapi ternyata setelah digabung dengan penelitian dari Universitas Muhammadiyah Malang misalnya, dari semua warga Nahdliyin mana yang paling populer? Ternyata Prof Mahfud, diikuti Hopipa, baru diikuti sama Caimin. Nah, kemudian dalam realitas panggung politik hari ini kita saksikan ada dua orang Nahdliyin, warga Nahdliyin yang kemudian terpilih ya menjadi bakal calon presiden dan sudah resmi didaftarkan di KPU. Memang pertarungan pada ide-ide pemikiran tentang sosok kelompok orang-orang yang mengaku dirinya Nahdliyin tentu akan fokus pada pilihannya yang tidak keluar dari jalurnya. Tapi Baik. perlu juga diingat, kaum NU itu kan terbagi juga dalam dua kelompok, yaitu kultural dan struktural. Saya Baik. kira Caimin memang secara struktural dia memiliki mesin politik yang bahkan sampai ke tingkat ranting, yang dia bisa menjebol pintu-pintu warga untuk mengatakan ini Oke. kalian kalau warga Nahdliyin pilih saya. Baik. Tapi tidak juga bisa kita lupakan Prof Mahfud yang seorang Nahdliyin tapi secara kultural orang juga Oke. tahu bahwa dia Nahdliyin yang jujur, tegas dan sebagainya. Ini yang memungkinkan juga warga melirik. Jadi memang ada Baik. pertarungan di antara Bu kedua Lely, figur ini. Sementara ya, jadi Mbak Palen. kesimpulannya adalah semuanya punya kelebihannya masing-masing dan ini adalah salah satu cara untuk menggait lebih banyak suara dari kaum Nahdliyin, ada dengan komunikasi salah satunya. Ibu Lely, terima kasih. Ibu Lely Aryani, pakar komunikasi politik, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.